Kalau gua ditanya apakah album Berharap Pada Timur miliknya Salma Salsabil akan mampu memenangi piala di AMI Awards tahun ini, jujur gua harus bilang, iya, beberapa hari lagi pendaftaran karya untuk pergelaran AMI Awards yang ke-28 di tahun 2025 ini akan dibuka. Karya yang bisa didaftarkan adalah karya yang dirilis mulai tanggal 1 Juli 2024 hingga 30 Juni 2025. Dan di sini gue pengen sedikit menghitung peluang albumnya Salma Salsabil Berharap Pada Timur untuk memenangkan kategori album pop terbaik dan album terbaik. Memang ada kemungkinan Salma akan masuk di beberapa kategori lain, tapi di sini gue pengen fokus bahas dua kategori ini aja. Kita akan coba hitung peluangnya berdasarkan pencapaian album ini setelah kurang lebih rilis 3 bulan yang lalu. Seperti yang kita tahu, dasar pemilihan karya yang masuk sebagai nominasi maupun pemenangnya nanti sudah dijelaskan di websitenya AMI Awards, yaitu sifatnya combine ya antara kualitas dan kuantitas karya. Kualitas itu mencakup bobot dari karya itu sendiri, ya bobot lagunya, bobot albumnya, bobot aransemennya, konsep dan lain-lain yang sifatnya itu nilai gitu. Sedangkan kuantitas itu mencakup popularitas karya tersebut, dalam hal ini jumlah streaming, dan seberapa sering karya tersebut diperbincangkan di sosial media. Pertama kita akan coba uji album Berharap Pada Timur dari dasar penilaiannya dulu ya. Yang pertama itu tentang kualitas. Pertama kita harus tahu dulu bahwa suka atau nggak sukanya kita akan sebuah lagu ataupun album secara keseluruhan itu tidak mewakili sebuah kualitas tapi selera. Jadi kita nggak bisa bilang kalau sebuah lagu atau karya yang kita suka itu pasti berkualitas, nggak bisa gitu. Selera itu nggak bisa ditakar tapi kualitas bisa. Kualitas itu sesuatu yang pasti terlihat intinya gitu. Nah, karena gue bukan juri AMI, maka dua cara yang bisa kita jadikan patokan untuk menilai kualitas album Berharap Pada Timur ini adalah yang pertama, siapa musisinya, kemudian siapa yang memproduksinya, dan apa yang ingin disampaikan dalam album ini. Salma Salsabil dan Sik menurut gue secara kualitas sudah terbukti, mereka mendominasi AMI Awards tahun lalu, kombinasi yang gila lah kalau menurut gue, kualitas ketemu kualitas gitu. Salma khususnya, branding dia sebagai musisi era baru yang berani beda, selalu punya kejutan di setiap karyanya, dan penghargaan artis solo wanita pop terbaik tahun lalu, gua rasa itu udah lebih dari cukup untuk membuktikan kualitasnya dia. Nah sekarang soal albumnya, gua udah review album ini, bahkan semua tracknya udah gua review secara detail. Album Berharap Pada Timur jelas bukan sebuah karya yang asal bikin, asal ada aja, tapi dia punya konsep yang jelas, tematik dan warnanya itu kelihatan banget gitu. Dan untuk memastikan semua itu tetap sesuai konsepnya, makanya satu-satunya single Salma yang masuk ke dalam album ini hanyalah lagu Bunga Hati gitu loh. Karena itulah satu-satunya single yang memang cocok secara konsep album ini. Jadi itu alasannya ya buat teman-teman yang masih bertanya-tanya kok idol lain banyak single mereka yang sudah rilis sebelumnya yang dimasukin ke album mereka, tapi kok Salma cuma satu gitu loh. Jadi jawabannya karena Salma dan tim produksinya sangat amat memperhatikan kualitas karya yang tercakup ke dalam konsep, tema, dan warna itu tadi. Dan bahkan cara perilisan albumnya pun unik gitu loh, dengan silent concert. Dan itu membuktikan betapa terkonsepnya seluruh rangkaian dari album ini. Jadi gue melihat album ini nggak main-main ya, sebuah karya yang memang detailnya diperhatikan dengan baik. Kemudian tema dan warna dari album ini juga sangat jelas, dia punya garis merah yang tidak putus dari track pertama sampai track penutup, yaitu retro pop. Dan album ini berhasil menjahit garis warna itu ke dalam berbagai influence genre di album ini, mulai dari pop, city pop, funk, pop ballad, hingga pop rock. Jadi itu jelas ya, itulah bagian dari sebuah kualitas. Yang kedua, faktor kuantitas. Selanjutnya penilaian yang kedua dari soal kuantitas ya, gue hanya akan bahas sedikit aja. Berharap Pada Timur sebagai ide baru di tengah-tengah keseragaman industri musik tetap mampu bersaing secara popularitas. Single utama dengan judul yang sama, Berharap Pada Timur, itu meraih views yang cukup memuaskan di YouTube dan platform streaming. Terutama kalau kita lihat di YouTube ya, selain lagu Berharap Pada Timur, track lainnya itu bisa dibilang rata semua ratusan ribu viewsnya. Dan bahkan salah satu track berjudul Sesal itu udah hampir 1 juta ya. Dan ini sekali lagi membuktikan setiap track di album ini nggak ada yang statusnya sebagai pelengkap doang. Semuanya dikerjakan dengan sama baiknya. Dan yang terakhir faktor tambahan yaitu tanggapan dari sosial media. Selain review dari website dan juga jurnalis musik, Berharap Pada Timur mendapatkan tanggapan yang cukup bagus ya rata-rata. Selain juga pujian dari beberapa musisi, terutama soal keberanian album ini mengangkat corak musik 80-an. Dan kalau kita melihat perbincangan di sosial media tentang album ini,
konsentrasi besarnya itu ada pada karya itu sendiri gitu loh. Jadi nggak hanya ngomongin Salmanya aja sebagai musisinya, tapi juga karyanya diomongin gitu loh. Itu bagian yang sangat penting. Ketika orang-orang hanya nge-hype sosoknya doang atau artisnya doang ya mungkin karena dia cakep, karena dia cantik, karena dia ganteng, lalu karyanya sendiri jadi nggak ada pembahasan gitu loh. Dan ini juga turut membuktikan bahwa album Berharap Para Timur diperbincangkan karena kualitas dan hal-hal baru yang ditawarkan oleh album ini. Nah, atas dasar 3 hal tadi, ditambah dengan melihat rilisan album dari musisi-musisi lain dalam periode 10 bulan ke belakang, dengan mengenyampingkan album musik yang mungkin akan rilis bulan depan ya, gua optimis album ini bisa berbicara di AMI Awards tahun ini. Entah itu sebagai nominasi atau mampu memenangi album pop terbaik dan bahkan album terbaik-terbaik. Gua rasa album ini punya semua persyaratan untuk itu. Jadi, gua pribadi sangat optimis. Dan satu hal yang menarik ditunggu, apakah album ini akan bertarung dengan Teater Nesta Panyaran, yang bahkan ada Salmanya juga di situ? Kita nggak tahu. Dan kita akan lihat nanti. Mungkin itu aja pengen gue sampaikan, dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gue atau merasa konten ini bermanfaat, boleh dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gue sebagai konten creator. Sekian dariku dan sampai jumpa di video berikutnya. Ba-da-da-ba-da.